Tahukah Anda bahwa kita bisa makan enak, mengenyangkan, tidak perlu menghitung setiap kalori, tapi hasil tes laboratorium Anda justru membaik setiap hari? Kedengarannya seperti sulap. Ya, tapi ini adalah biokimia. Halo, teman-teman semua. Hari ini saya mau ajak Anda masuk ke dapur saya. Saya akan tunjukkan semua yang saya makan dalam sehari penuh, demi menjaga resistensi insulin tetap terkendali dengan ketat. Banyak yang berpikir bahwa diagnosis atau kondisi pradiabetes adalah vonis untuk makan brokoli rebus seumur hidup. Saya akan buktikan pada Anda bahwa anggapan itu sama sekali tidak benar. Kita akan siapkan sarapan, makan siang dan makan malam. Dan saya akan buka satu rahasia, yaitu bahan rahasia yang pasti ada di dapur setiap orang. Tapi sedikit yang tahu betapa ampuhnya bahan ini menurunkan kadar gula. Siap mengubah hidup Anda melalui piring makan. Kalau begitu, mari kita mulai. Tapi, sebelum kita mulai memasak, mari kita pahami sebentar satu hal. Apa sih sebenarnya resistensi insulin itu? Bayangkan sel-sel tubuh Anda itu adalah sebuah rumah, dan insulin adalah kurir yang mengetuk pintu untuk mengantarkan paket. Paket itu adalah glukosa, atau energi dari makanan yang kita konsumsi. Dalam tubuh yang sehat, pintu terbuka, paket terkirim, semua senang. Namun, pada kondisi resistensi insulin, kunci pintu itu sudah berkarat. Kurir terus mengetuk, menggedor, bahkan memanggil kurir-kurir lain untuk membantu. Hasilnya, ada banyak tumpukan insulin di dalam darah Anda, sementara sel-sel justru kelaparan. Jadi, tugas saya hari ini adalah menunjukkan menu yang, ibaratnya, melumasi kembali kunci-kunci yang berkarat tadi. Kita akan menurunkan kadar insulin bukan dengan kelaparan, tapi dengan kombinasi makanan yang tepat. Ini adalah pengalaman pribadi saya yang berhasil dan telah didukung oleh banyak penelitian modern. Jadi, pagi saya itu tidak dimulai dengan kopi, bahkan bukan dengan sarapan, tapi dengan air putih. Tapi, ini bukan sembarang air putih biasa. Saya selalu menambahkan 1 sendok makan cuka apel ke dalamnya. Kenapa sih saya melakukan ini? Mungkin kedengarannya aneh, ya? Tapi tenang, sains mendukung hal ini. Asam asetat yang terkandung di dalamnya membantu otot menyerap glukosa lebih aktif segera setelah glukosa masuk lewat makanan. Ini bisa mengurangi lonjakan gula darah dari sarapan kita nanti, hingga sekitar 30%. Nah, kalau Anda punya masalah lambung, gampang saja. Cukup minum segelas air hangat dengan irisan atau perasan lemon. Intinya, kita harus segera menyalakan sistem pencernaan dan mengembalikan keseimbangan cairan tubuh setelah tidur semalaman. Dehidrasi itu menimbulkan stres pada tubuh, dan stres, seperti yang kita tahu, akan meningkatkan hormon kortisol dan juga gula darah. Jadi, yuk minum air dan bersiap untuk sarapan. Sekarang, mari kita bahas waktu makan yang paling krusial, sarapan. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan besar. Mereka makan oatmeal dengan buah, roti panggang dengan selai, atau yogurt yang manis. Jika Anda memiliki resistensi insulin, sarapan seperti ini sama saja dengan tiket naik roller coaster. Gula darah langsung melonjak, insulin ikut melambung tinggi, dan hanya dalam 2 jam, Anda sudah lapar lagi dan merasa lemas. Aturan nomor 1 saya, sarapan harus yang asin atau gurih, dan wajib kaya akan protein dan lemak. Saya ingin insulin saya bangun perlahan dan santai, bukan melonjak tiba-tiba seolah ada keadaan darurat. Jadi, jangan ada roti-rotian atau gula di pagi hari. Coba lihat apa yang ada di piring saya. Menu utama sarapan saya selalu telur, 2 atau 3 butir. Telur ini sumber protein yang sempurna dan juga mengandung kolin yang sangat dibutuhkan oleh hati kita. Saya sering membuatnya jadi omelet atau cukup direbus setengah matang. Tapi, telur saja tidak cukup. Kita butuh lemak sehat agar kenyang lebih lama. Saya tambahkan setengah buah alpukat. Alpukat adalah superfood andalan kita, kaya akan kalium dan lemak baik yang bisa menahan rasa lapar selama 3-4 jam. Kalau tidak ada alpukat, Anda bisa ganti dengan segenggam kacang-kacangan atau sepotong ikan berlemak. Ingat baik-baik, lemak tidak menaikkan kadar insulin. Lemak adalah sahabat terbaik kita saat sarapan. Tapi, bukan cuma itu. Selain telur dan alpukat, saya selalu pastikan untuk menambahkan serat. Seratnya bisa berupa daun bayam, timun, atau tomat yang ditumis. Serat itu akan menciptakan semacam jaring pengaman di dalam perut. Ini berfungsi untuk memperlambat penyerapan semua makanan yang sudah Anda santap. Jadi, formulanya begini, protein plus lemak plus serat. Ini adalah standar emasnya.
Setelah sarapan dengan komposisi seperti ini, saya tidak akan mudah lapar atau ingin ngemil setelah 1 jam. Otak bekerja jernih dan energi saya pun berlimpah ruah. Dan yang paling penting, saya tahu pembuluh darah saya aman, tidak tersiksa akibat serangan glukosa mendadak. Lalu, bagaimana dengan kopi? Saya tahu, ini pertanyaan yang paling Anda tunggu. Ya, saya minum kopi. Tapi, ada satu hal penting. Saya tidak pernah minum kopi saat perut masih kosong. Kenapa? Kafein yang masuk saat perut kosong dapat memicu peningkatan kadar kortisol atau hormon stres. Kortisol ini kemudian akan memerintahkan hati melepaskan gula yang tersimpan langsung ke dalam aliran darah. Hasilnya, Anda belum makan apapun, tetapi kadar gula darah Anda sudah melonjak naik. Oleh karena itu, selalu dahulukan makanan, baru kemudian Anda bisa menikmati secangkir kopi. Dan sebisa mungkin, hindari penggunaan gula atau sirup. Sebagai gantinya, Anda bisa menambahkan heavy cream, krim kental berlemak, atau susu kelapa. Selain enak, ini juga lebih aman dan bersahabat bagi respons insulin Anda. Saya berusaha keras untuk tidak ngemil di antara waktu sarapan dan makan siang. Ini sangat penting. Setiap kali Anda memasukkan makanan ke mulut, meskipun hanya sepotong kraker kecil atau buah apel, Anda memaksa pankreas Anda untuk bekerja. Jika Anda mengalami resistensi insulin, pankreas Anda benar-benar membutuhkan istirahat. Jeda waktu bersih di antara jam makan adalah saat kadar insulin Anda turun, dan di saat itulah tubuh Anda bisa mulai membakar cadangan lemaknya sendiri. Jika Anda merasa sangat lapar sebelum waktunya makan berikutnya, itu tandanya asupan lemak atau protein Anda saat sarapan masih kurang. Jadi, pastikan di lain waktu Anda menambahkan porsi yang lebih banyak. Sekarang sudah waktunya makan siang. Makan siang adalah porsi terbesar saya hari ini. Dan di sini, saya punya satu lagi trik atau life hack yang ampuh. Namanya adalah camilan hijau atau green snack. Sebelum mulai menyantap hidangan utama, saya akan makan sedikit porsi salad, atau cukup mengunyah timun, seledri, atau daun selada mentah. Intinya sama seperti kita mengonsumsi serat saat sarapan. Kita melapisi dinding lambung dengan serat, sehingga menciptakan semacam buffer atau pelindung. Tindakan sederhana yang hanya butuh waktu 2 menit ini, dapat mengubah secara drastis cara tubuh menyerap makanan utama Anda. Untuk menu makan siang, saya selalu menerapkan prinsip piring sehat. Setengah dari piring itu harus dipenuhi sayuran, bisa berupa kembang kol, brokoli, zucchini, atau buncis. Cara olahnya bebas, mau direbus, dikukus, dipanggang, atau dimakan segar, tidak masalah. Seperempat piring diisi oleh sumber protein berkualitas. Ini bisa berupa dada ayam, daging sapi, atau ikan, dan seperempat sisanya adalah karbohidrat kompleks. Ya, saya tetap mengonsumsi karbohidrat, contohnya seperti nasi merah, quinoa, atau kacang-kacangan. Kita tidak perlu takut karbohidrat, kita hanya perlu mengonsumsinya bersama teman yang tepat, yaitu setelah sayuran dan digabungkan dengan protein. Ngomong-ngomong soal karbohidrat, ada cara jitu untuk membuatnya jadi lebih sehat. Kalau kita masak kentang atau nasi, lalu didinginkan di kulkas, sebagian patinya akan berubah menjadi pati resisten. Pati ini tidak dicerna di usus halus dan berfungsi sebagai prebiotik bagi bakteri baik di tubuh kita. Gula darah yang naik dari karbohidrat yang sudah didinginkan, lalu dipanaskan kembali ini jauh lebih sedikit. Coba terapkan cara ini. Saya sering menyiapkan karbohidrat lebih awal, justru karena alasan ini. Seringkali setelah makan siang, saya langsung merasa ingin tidur-tiduran atau rebahan. Anda merasakan hal yang sama? Nah, ini yang kita sebut respons insulin. Untuk mengatasi hal ini, saya menerapkan aturan 10 menit. Setelah selesai makan, saya berusaha keras untuk tidak langsung duduk, apalagi berbaring. Saya akan langsung mencuci piring, membersihkan rumah sedikit, atau jika ada kesempatan, saya akan pergi berjalan kaki sebentar. Saat otot bekerja, otot akan mengambil glukosa dari darah tanpa membutuhkan bantuan insulin dalam jumlah besar. 10 menit bergerak ini bisa menghasilkan keajaiban pada tingkat energi Anda di sore hari. Bicara soal makanan manis, yuk. Saya kan manusia biasa, pastinya saya juga pengen makan makanan penutup. Nah, kalau saya memutuskan makan yang manis, misalnya sepotong kecil coklat hitam atau buah, saya tidak pernah menjadikannya camilan terpisah. Saya akan memakannya langsung setelah makan utama, sebagai hidangan penutup. Kenapa? Karena saat makanan manis masuk ke perut yang sudah terisi, ada protein, lemak, dan serat, kecepatan penyerapan gula akan melambat.
Ini sering disebut sebagai strategi untuk menutup jendela karbohidrat atau carb window. Kenikmatannya sama, tapi dampaknya jauh lebih ringan bagi tubuh kita. Menjelang sore sekitar pukul 5, kita mungkin menghadapi momen berbahaya. Tingkat energi menurun drastis, dan tanpa sadar tangan pun meraih kue atau biskuit. Kalau saya butuh camilan, pilihan saya adalah kacang-kacangan, biji labu, atau sepotong kecil keju. Hindari snack bar manis, meskipun labelnya tertulis fitness atau protein. Seringkali camilan-camilan tersebut menyembunyikan gula dalam jumlah besar, atau kurma yang memiliki indeks glikemik sangat tinggi. Baca baik-baik labelnya. Camilan terbaik adalah camilan yang tidak memiliki label sama sekali. Segenggam almond adalah pilihan yang sempurna. Sekarang, waktunya makan malam. Makan malam saya selalu lebih ringan dibandingkan makan siang. Dan aturan yang paling utama adalah waktu. Saya berusaha untuk makan malam 3-4 jam sebelum saya tidur. Kenapa ini sangat penting? Melatonin, yaitu hormon tidur kita, menghambat produksi insulin. Jika kita makan terlalu banyak di malam hari, saat kadar melatonin sudah tinggi, glukosa hanya akan mengambang di dalam darah kita sepanjang malam, merusak pembuluh darah, karena insulin tidak dapat bekerja dengan efektif. Oleh karena itu, makan malam lebih awal adalah kunci untuk mendapatkan kadar gula darah puasa yang baik di pagi hari. Apa yang saya masak untuk makan malam? Biasanya, pilihan saya jatuh pada ikan atau makanan laut. Protein ikan lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan protein daging. Untuk lauk pendamping, saya menyiapkan semangkuk besar salad hijau dengan minyak zaitun. Saya berusaha membatasi asupan karbohidrat berpati di malam hari. Tidak ada kentang atau pasta menjelang tidur. Saya hanya mengonsumsi sayuran yang tumbuh di atas tanah, ditambah sumber protein. Cara ini membuat saya merasa kenyang, namun perut tidak terasa berat. Pilihan yang sangat bagus adalah ikan kembung panggang dengan lemon dan rempah-rempah. Selain enak dan sehat, asam lemak omega 3 yang terkandung di dalamnya juga efektif untuk mengurangi peradangan. Ada satu hal penting yang perlu diperhatikan mengenai minuman saat malam hari. Banyak yang suka minum kefir sebelum tidur. Dokter-dokter zaman dulu sering menyarankan hal ini. Tapi produk olahan susu memiliki indeks insulin yang tinggi. Artinya mereka bisa menaikkan kadar insulin secara drastis, meskipun kadar gula darah tidak ikut naik. Jika Anda punya resistensi insulin, segelas kefir sebelum tidur justru bisa menghambat proses diet dan pembakaran lemak Anda. Saya sudah mengganti kefir dengan teh herbal, seperti chamomile, mint tea, atau lemon balm. Minuman ini menenangkan dan tidak membebani kerja pankreas. Mari kita bahas soal stres. Anda bisa saja makan makanan paling sehat, tapi kalau Anda terus-terusan stres atau tegang, gula darah Anda pasti akan tinggi. Saya sudah memasukkan praktik relaksasi ke dalam rutinitas harian saya. Setiap malam, saya sengaja menjauhkan ponsel. Cahaya biru dari layarnya menipu otak dan mengganggu ritme sirkadian. Saya juga suka mandi air hangat menggunakan garam magnesium. Magnesium adalah mineral yang sangat penting untuk resistensi insulin, karena dia bisa meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Ini juga merupakan bagian dari menu saya, menu khusus untuk menjaga sistem saraf. Bagian penting lain dari menu harian saya adalah rempah-rempah. Saya menggunakan kayu manis, kunyit, dan jahe secara royal. Kayu manis Ceylon asli terbukti efektif meningkatkan sensitivitas insulin. Saya bisa menambahkan sedikit saja ke kopi pagi saya, atau menaburkannya di atas apel panggang saat saya memakannya setelah makan siang. Kunyit adalah antioksidan yang sangat kuat. Makanan bukan hanya sebagai bahan bakar, tapi juga harus berfungsi sebagai alat yang fungsional. Jangan takut bereksperimen dengan rasa. Makanan yang hambar itu risiko tinggi membuat kita gagal diet. Gimana soal cheating atau kebobolan? Apa saya juga mengalaminya? Tentu saja. Kita semua kan manusia biasa. Saya bisa datang ke pesta ulang tahun dan makan sepotong kue. Yang paling penting, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Rasa bersalah itu memicu stres. Dan tahukah Anda, stres itu sama saja dengan gula. Kalau saya kelebihan makan, saya tidak akan langsung mogok makan atau melakukan diet ekstrem keesokan harinya. Saya hanya kembali ke rutinitas normal saya. Air cuka, sarapan tinggi protein, dan perbanyak sayuran. Tubuh kita itu cerdas. Ia akan memaafkan kesalahan sekali-sekali selama fondasi atau pola makan dasar Anda sudah sehat. Persiapan adalah kunci utama kesuksesan. Setiap hari Minggu, saya luangkan waktu 1 jam untuk memanggang sepotong daging, merebus telur, dan mencuci sayuran.
Ketika Anda membuka kulkas dan melihat makanan sehat sudah siap, kemungkinan besar Anda tidak akan tergoda untuk memesan pizza. Resistensi insulin sangat menyukai kekacauan dan camilan yang serba spontan. Keteraturan dan perencanaan adalah musuh utamanya. Belilah wadah yang bagus, lalu mulailah membuat persiapan makanan. Ini adalah investasi untuk kesehatan Anda dan hasilnya akan terbayar lunas seketika. Dan inilah poin terakhir dari aturan harian saya. Tidur. Jika saya tidur kurang dari 7 jam, keesokan harinya, nafsu makan saya akan menggila, dan sel-sel tubuh akan kurang sensitif terhadap insulin. Ini adalah fakta yang sudah terbukti. Oleh karena itu, saya mengakhiri hari saya pada waktu yang sama setiap hari. Kamar yang gelap dan sejuk, bantal yang nyaman. Tidur adalah dokter endokrin gratis terbaik Anda. Jangan pernah mengabaikannya hanya karena Anda ingin menyelesaikan semua pekerjaan. Kesehatan jauh lebih penting. Jadi, seperti inilah rutinitas harian saya. Kelihatannya rumit, ya? Padahal, itu cuma di awal saja. Sebenarnya menu ini justru memberikan kebebasan yang luar biasa. Bebas dari rasa lapar yang terus-menerus, bebas dari tangan gemetar, dan yang penting bebas dari pikiran yang berkabut. Rahasia utamanya bukan makan lebih sedikit, tapi makan lebih cerdas. Kita sudah belajar cara menggabungkan makanan, memanfaatkan cuka, serat, dan juga penting, gerakan atau olahraga. Dan hasilnya akan terlihat cepat. Coba jalani pola ini minimal seminggu saja. Saya yakin Anda akan terkejut melihat betapa banyak energi yang sebenarnya Anda miliki. Terima kasih sudah menemani saya sepanjang hari ini. Jika ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe channel ini dan beri like pada video ini. Bantuan Anda sangat berarti agar saya bisa terus membuat konten. Dan tulis di kolom komentar, produk apa yang paling sulit Anda tinggalkan. Mari kita bahas apa alternatif pengganti yang cocok. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.